Pak Serius. Pagi Pak Unas. Gimana kabar? Kabar baik. Ya. Memang kalau datang ke sekolah terus tetap Ya, masih semangat ya? Masih. Nah, luar biasa. Pak Serius, terima kasih sudah berhadir. Tentunya selanjutnya Pak Serius akan menjadi coach dalam bidang coaching, dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yang mana sebenarnya dalam kegiatan coaching, seorang coach itu harus memiliki kompetisi, kemampuan untuk berhadapan dengan coach itu sendiri. Nah, dalam ini ada beberapa yang saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian dalam kegiatan coaching kita atau dalam observasi. Intinya sebentar saya akan observasi bagaimana Bapak Serius sama coaching. Nah, kita tahu bersama prinsip dari seorang coach itu ada kemitraan, bagaimana membangun kesetaraan antara coach dan coach, dan juga proses kreatif mana memaksimalkan potensi menggali ide kreatif dari coach itu sendiri, mana seorang coach itu memiliki kemampuan untuk menggali agar coach itu menemukan solusi atas masalah permasalahan yang dihadapi. Saya bahwa Bapak Sergio memiliki kompetisi itu, dan juga ada beberapa kompetisi selain yang tadi saya sampaikan dengan prinsip kompetisi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu yang pertama itu kehadiran penuh. Nah, kehadiran penuh di sini yang mau disampaikan bahwa seorang coach itu harus hadir dalam kegiatan dengan coaching. Nah, yang kedua adalah mendengarkan ya, bagaimana kita memposisi diri kita untuk secara aktif terhadap coaching yang disampaikan, apa yang mau disampaikan. Selanjutnya untuk kali bagaimana kemampuan dari coaching, bagaimana mereka menemukan solusi, kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Dan yang penting bahwa semuanya itu menggunakan alur kita. Baik, dalam diskusi kita ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan ke Bapak Sergius. Menurut Pak Sergius, kompetisi coaching mana nih yang ingin Bapak Sergius kembangkan dalam percakapan? Terima kasih. Jadi mengenai kompetisi akan saya kembangkan itu ada 3 kompetisi yang ada, itu kehadiran atau presence, terus itu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, sementara kegiatan coaching yang akan saya itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif di sini saya menggali itu menggali informasi dan juga menggali permasalahan itu secara aktif bersama dengan coaching. Untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot di sini saya ada papan yang akan saya gunakan, yaitu Tirta. Sehingga semua proses saya tidak keluar dari alur ada itu. Saya yang terakhir itu menemukan solusi dari terhadap permasalahan yang dihadapi. Pak Sergius. Selanjutnya bagian kompetensi yang spesifik, bagian kompetensi mana yang ingin kembangkan sebentar? Saya lebih fokus ke mendengarkan aktif, mendengarkan itu sama mendengarkan aktif permasalahan yang ada di coaching, terus solusi ide-ide kreatif, sehingga dari umpan balik yang saya buat itu justru coaching akhirnya dia mengetahui bahwa sebenarnya ada solusi yang akan ditawarkan, yang akan
oleh dia. Jadi itu kompetensi spesifik yang saya kembangkan juga. Luar biasa. Berarti Nana memposisikan diri Pak Serius menjadi mendengarkan ya untuk diskusi sebentar. Selanjutnya tolak ukur atau indikator ketercapaian apa yang mau dikembangkan dalam pengembangan yang dikembangkan dalam kapal sementara. Jadi indikator ukur yang akan saya capai yaitu yang pertama itu menerapkan aktivitas secara baik. Di situ ketika hal itu sudah diterapkan secara baik sampai akhir itu, mulai dari tujuan identifikasi masalah, terus rencana aksi sampai terakhir kita meminta tanggung jawab terhadap permasalahan itu, berarti indikator ketercapaiannya sudah dijalankan dengan baik. Kalau semua itu sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua itu bagaimana saya berusaha untuk menemukan solusi dan mendengarkan aktif dari masalah itu bisa menemukan solusi. Baik, luar biasa Serius. Terima kasih waktunya dan semoga diskusinya dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang Pak Kristo. Selamat siang Pak Serius. Masih semangat ya? Masih Tadi di jam pertama tadi saya lihat Pak Kristo ada mengalami kelas 5 tadi. Saya lihat ada masih Pak Kristo semangat. Tapi tidak ini sama mau tanya begitu. Saat di kelas tadi menemukan masalah dalam kelas tadi saya temukan dari kurang kegiatan. Itu ya, itu jadi masalah. Makanya tadi saya Pak Guru harus butuh sih, makanya saya minta anak-anak untuk panggil Pak Guru dulu di sini. Masalah ini bisa ada solusi jalan keluarnya. Kira menurut apa rencana dari pertemuan? Rencana dari pertemuan semangat dan kegiatan. Sampai tadi saya tensi, saya suara bisa tidak aktif, tidak itu yang menjadi rencana awal itu membuat anak itu aktif ya, belajar sampai misi yang sangat luar biasa dari Pak Guru dan ya. Pikir tujuannya apa dengan adanya itu? Tujuannya agar dalam kegiatan pembelajaran dia bersalah dalam bersama sesuatu, tujuannya untuk anak bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga kalau mengundi melakukan kegiatan lain terus. Jadi itu tujuan utama dari Pak Guru untuk timnya ini. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan dari Pak Guru untuk melaksanakan aksi atau dengan dibuat kekuatan dari dalam diri atau dari luar diri yang Pak Guru, kompetensi yang dimiliki oleh Pak Guru. Kekuatan yang ada dalam diri saya itu selain saya menggunakan pembelajaran modern yang sesuai juga bagaimana manajemen lingkungan belajar dalam pengelolaan kelas harus saya lakukan. Oh ya, itu menjadi kekuatan dari yang pertama itu yang penting mengelola ya, manajemen kelas yang suasana kelas itu kita manajemen kelas yang baik itu kira-kira seperti apa? Kalau manajemen kelas itu yang pertama itu bagaimana siap bergerak
mungkin ada anak tidak terlalu aktif, anak tidak terlalu bagian, mungkin media atau metode yang melakukan itu. Jadi itu manajemen aturan suasana kelas itu penting. Oke, ini yang tentunya dalam itu ada hambatan atau beban yang dapat menghalangi rencana yang dibuat oleh kira-kira di sini bertanya apa yang menjadi hambatan atau gangguan dalam proses ini? Hambatan atau gangguan yang tentu yang saya ketemu dalam pembelajaran itu berkaitan dengan media. Kalau media saya siapkan sendiri karena secara anggaran dan sekolah tidak tercapai memiliki kekurangan. Oh iya, itu menjadi hambatan. Jadi hambatan yang paling utama datangnya dari hambatan eksternal, bukan hambatan interior dalam diri, tetapi yang justru datangnya dari sarana prasarana penunjang yang itu menjadi hambatan ruang untuk membuat siswa itu aktif atau tidak. Kira-kira dari hambatan gangguan itu ada solusi untuk penanganan masalah yang ada ini, ada solusinya. Baik, tentunya kita secara guru memiliki tiga kreativitas yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mau saya kembangkan kegiatan belajar itu. Saya perlu menyiapkan kreativitas dari media, bahan-bahan bekas atau kartu dan lain-lain yang bisa meminimalisir dampak siswa yang karena saya tidak melakukan atau menyuruhkan media dalam pelajaran. Berarti ini guru akan berusaha untuk bagaimana ya kira-kira tentang alat, bahan, terus bagaimana prosesnya itu, apa yang akan disampaikan oleh guru terhadap anak. Dia tersebut tentunya saya akan bagaimana mengkomunikasi dengan atau berkomunikasi dengan siswa untuk bagaimana mengumpulkan barang-barang bekas yang akan dijadikan itu menjadi perangkat atau media ajar. Oh, ya. Jadi pemanfaatan kalau media cepat sesuai dengan umur anak 5 itu contohnya apa yang cepat itu? Kalau media yang sesuai dengan kebutuhan anak di kelas 5 itu biasanya kita membuat alat peraga, alat sederhana itu bisa digunakan pipet atau kita bisa menggunakan bekas, benang kasur, jarum. Di situ kita kegiatan misalnya pengerjaan dilakukan oleh sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Jadi solusi tawaran Pak Guru luar biasa dan besar apresiasi. Sebenarnya dari permasalahan yang tadi menjadi permasalahan sekarang menjadi solusi. Pak Guru menemukan solusi sendiri. Sebenarnya ala-ala tidak itu, bahkan begitu mudah dilakukan kita. Terus saya bertanya tentang rencana yang dibuat oleh Pak Guru. Kira-kira apa rencana aksi yang akan dibuat untuk mencapai tujuan tadi? Yang saya buat itu saya mulai dari bagaimana membuat perencanaan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin di sisi lain saya akan melakukan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang bagaimana saya berbanyak video pembelajaran dan juga mungkin memotivasi siswa bagaimana kegiatan belajar. Yang ketiga sama media. Media ini yang masuk anak untuk bagaimana bagian dari kegiatan belajar. Sehingga anak semua aktif hanya penonton dari saya sebagai guru dalam pengelola kelas yang tidak baik, terlalu monoton, hanya satu arah sehingga anak itu banyak itu sehingga melalui perangkat ajar yang sesuai media atau video itu yang akan membuat lebih aktif. Oh iya,
ada 3 rencana yang ditawarkan, mulai dari modul ajar, media dan video belajar. Dari yang ada itu apa menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas itu saya membuat rangka atau Yang pertama ya, yang paling pertama membuat perangkat. Kalau perangkatnya baik, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, saya yakin bahwa prosesnya itu akan terjadi secara terencana dan baik. Setelah itu penunjangnya ada di media belajar. Jadi yang prioritas itu ada di modul ajarnya. Terus kira-kira strategi untuk mencapai tujuan, strategi yang akan saya bangun untuk mencapai tujuan tersebut. Yang paling pertama itu saya tetap kolaborasi teman sejawat atau pimpinan dalam hal ini bagaimana akan meminimalisir produk yang saya akan buat, itu yang saya akan siapkan. Bagaimana tetap berkolaborasi dengan perangkat yang saya buat atau perangkat yang saya buat sesuai dengan kebutuhan. Itu yang jadi strategi yang saya akan lakukan sehingga mungkin dari situ membuat lebih antusias. oh ya, sangat luar biasa. Jadi strategi bangun itu adalah komunikasi yang baik dulu, membangun komunikasi yang baik bersama dengan rekan sejawat dan sebagainya itu, sehingga apa yang tujuan kita yang dan solusi itu dapat tercapai. Tentunya dalam perjalanan itu ada uang pasti. Kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi gangguan yang muncul? Baik, tentunya manusia kita tidak situasi yang tidak nyaman. Kita menemukan sesuatu yang merasa baik untuk kita lakukan. Itu misalnya kalau ingin minimal itu yang paling pertama itu keterbukaan. Terbuka diri hal itu kita mengalami. Kita menemukan hal positif itu apa yang kita kembangkan bila mana mengalami itu menjadi kita atau menyerap diri dengan pembelajaran itu. Oh ya, jadi cara untuk mengatasi gangguan yang sangat luar biasa. Dari dalam diri itu kita membuka diri, terus yang kedua kita mencoba untuk refleksi diri tentang hal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terus kira-kira untuk pelaksanaan itu, jangka waktu untuk pelaksanaan itu kira apakah ini atau nanti tahun pelajaran berikutnya, pelaksanaan jangka waktu untuk pelaksanaan eksekusinya dari Untuk pelaksanaan tentunya setelah ini saya akan melakukan yang pertama pendekatan dengan pimpinan dan setelah mendapatkan persetujuan pimpinan saya akan melakukan kegiatan itu. Tidak lama lagi setelah ini saya akan dalam minggu. sangat luar biasa. Artinya tadi Pak Guru sudah buat rencanaksinya. Nah, sekarang saya mau tanya itu apa komitmen terhadap rencana aksi? Komitmen yang saya bangun dalam membuat rencana itu adalah bagaimana pertama saya berdiri. Jadi saya ibu saya kuat, jiwa saya bagaimana saya lebih baik dengan agar media aja terus bagaimana saya berkomunikasi teman secara membuka ruang untuk bisa mengarahkan belajar itu lebih baik untuk kegiatan. Terus kira siapa yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi dan Baik, kalau pihak-pihak yang akan terlibat kegiatan ini pertama itu adalah manajer mahasiswa. Yang kedua itu tadi guru dan sejawat. Yang ketiga karena itu menjadi luar biasa. Ini yang terakhir, berarti alasan tidak dari sisi yang membuat ini dan yang akan saya lakukan setelah
yang perlu belajar terus belajar benar apa yang saya dari mulai dia sesuai dengan anak sesuai dengan belajar tujuan sangat luar biasa, terus melaksanakan coaching yang luar biasa dan guru sendiri solusinya kasih Pak Guru untuk kegiatan kita siang hari ini. Ya. Selamat siang Pak Serius. Selamat siang. Masih semangat ya? Masih siang. Ya, saya pikir pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan lancar ya. Dengan Terima kasih. Saya saksikan tadi bahwa Pak Serius luar biasa, mana melaksanakan harapan coaching ya, terhadap sebagai coach dan secara keseluruhan dari garis besar melihat bahwa ada beberapa hal yang saya amati, saya catat pelaksanaan sesuai dengan alur kita yang mana saya melihat Pak Sergius sudah bertanya tentang teman terus kali identifikasi persoalan yang dialami dan aksi kita lihat bahwa berjalan baik, saya melihat bahwa kunci itu menemukan solusi atas masalah yang ada di pemberian pertanyaan berbobot juga Pak Sergius itu sangat luar biasa penerapannya sehingga ada menerapkan prinsip-prinsip seorang coaching dan juga kompetensi-kompetensi. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan Sergius ada beberapa catatan kira-kira hal yang sudah dilakukan dan tercapai saat coaching kira-kira apa tadi yang sudah dilakukan Pak Sergius? Jadi sudah dilakukan dalam untuk penerapan prinsip coaching yang telah saya lakukan tadi, yaitu pertama itu berbagi pikiran itu atau kesetaraan di mana saya memperlakukan coach itu setara dengan jadi tidak bahasa negasi atau menyudutkan usaha untuk kami setara. Yang pertama yaitu proses kreatif, yaitu menggali ide. Buktinya tadi saya mencoba menggali ide-ide yang sebenarnya awalnya jadi masalah muncul dari solusi, justru solusi ditawarkan sendiri coach itu kena terus kreatif. Terus ketiga itu coba untuk memaksimalkan potensi. Sebenarnya tadi punya potensi yang dimiliki yang belum dimaksimalkan secara baik. Oleh karena dengan kegiatan coaching saya mencoba untuk menggali kembali potensi yang ada di dalam diri. Baik, luar biasa. Apa yang disampaikan tadi saya amati bahwa begitu luar biasa proses coachingnya yang dilakukan, yang coaching itu menjadi mitra dalam diskusi tadi dan bagaimana Pak Sergius menggali potensi yang ada yang dimiliki coaching sendiri. Nah, selanjutnya kompetensi inti yang tadi sudah dijalankan apa Pak Sergius? Dari 3 kompetensi yang ada di dalam kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan tadi itu akan aktif, di mana komunikasi timbal balik baik, ada dialog bukan monolog. Itu menunjukkan adanya kegiatan itu atau kompetensi yang sudah dilakukan itu adalah mendengar. Terus kompetensi yang kedua yang saya lakukan adalah mendengar, mengajukan pertanyaan yang bobot. Hal ini nampak dalam alur pembicaraan dan pertanyaan yang dibuat itu sesuai dengan alur yang ada, mulai dari tujuan, identifikasi, sana dan tanggung jawab. Sehingga ada pertanyaan yang berbobot, yang teruntut, maka kita bisa menggali ide yang baik yang dimiliki oleh coach ini. Ya. Terima kasih Sergius. Memang kompetensi yang sama bahwa selain bermain penuh juga Pak Sergius selalu menerapkan bagaimana
mendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, untuk itu dan secara besar saya melihat bahwa yang paling terpenting adalah menerapkan alur tirta proses coaching itu. Ini menjadi bekal untuk Pak Sergius bagaimana menghadapi sesuatu masalah ketika mengalami rekan sejauh masalah baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Terus berkarya dan sukses selalu Pak Sergius. Terima kasih banyak untuk